Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para rawuh semuanya, para kiai, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Rois Syuriah, Ketua MWCNU Kecamatan Tarumajaya. Kok saya mau bilang Atmajaya? Yang saya hormati seluruh pengurus NU ranting desanya Setia Asih. Desanya sangat romantis sekali. Setia Asih, ketua-ketua Banon dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Saya, Bapak Ibu, sengaja minta didahulukan karena saya kepengen segera pulang. Tadi kepada pihak panitia, saya itu sejatinya malam ini nggak sehat, makanya suara saya agak romantis malam ini. Suara saya kalau aslinya bagus sekali, ini suaranya agak fals ini ya. Mohon maaf karena saya tuh baru pulang dari Bangkok tadi malam, mungkin terpapar virus dari sana, saya nggak tahu. Jadi berarti yang duduk di samping saya nanti kalau ketularan mohon maaf ya. Virus Bangkok itu virusnya gede banget, Pak. Saya baru pulang dari Bangkok tadi malam, terus ya langsung suara saya seperti ini. Padahal aslinya bagus suara saya. Lalu jadi seperti ini, dan nanti jam 4 subuh saya harus pergi ke Gorontalo. Jadi panitia ini agak tega banget sama saya. Saya disuruh dipaksa datang malam ini. Mohon maaf kalau tidak bisa bicara panjang ya, karena saya kurang sehat. Jadi nanti habis bicara ini saya langsung bablas, nggak apa-apa ya, langsung bablas. Yang penting kan saya datang gitu aja kan. Setor muka gitu. Yang penting setor muka. Kan senang kalau MWC didatangi pengurus besar, Nahdlatul Ulama, itu kan senang. Bapak Ibu, saya nggak akan ngomong panjang, saya mau cerita sedikit ya. Kemarin saya itu ke Bangkok 3 hari di sana. Saya itu memimpin delegasi PBNU untuk ikut pameran, yaitu pameran Mega Halal di Bangkok. Pameran apa Bu? Mega Halal. Yang kedua kalinya di Bangkok tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, ini untuk pertama kali PBNU ikut di dalam pameran halal. Padahal orang NU dari dulu itu sudah makan halal, tapi ikut pameran baru tahun ini. Dan bagi saya ini adalah suatu perkembangan yang penting. Karena umat NU ini, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini jumlahnya gede banget. 56% penduduk Muslim Indonesia itu berafiliasi atau
tergabung dengan NU walaupun mereka tidak tahu kalau mereka NU. Jadi orang NU itu ada dua jenis. Ada yang orang NU tapi dirinya tidak tahu NU, padahal NU. Ya. Jadi ada orang NU yang tidak tahu dirinya NU. Ada orang NU yang NU dan tahu dirinya NU. Nah, tadi saya ngobrol di belakang dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang sarungnya kuning itu, artinya partainya Golkar gitu ya. Tadi saya ngobrol dengan beliau, jadi katanya di daerah sini itu banyak orang NU yang tidak tahu dirinya NU. Nah kalau yang hadir di sini ini ya NU tapi tahu juga dirinya NU. Nah itulah kategori orang NU itu dua itu. Ada yang NU tapi tidak tahu dirinya NU. Ada yang NU tapi tahu dirinya NU. Nah tugas kita itu membuat orang NU yang tidak tahu dirinya NU menjadi NU, menjadi tahu dia NU. Itu tugasnya. Ya. Tugas ranting Setia AC Kecamatan Tarumajaya, nah itu tugasnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Penduduk Indonesia itu sekarang 280 juta. Nah itu 56,2%-nya itu adalah orang NU. Nah, tapi orang NU ini selama ini tidak pernah menggarap namanya ekonomi syariah atau ekonomi halal. Mereka makan makanan halal tentu, minum minuman halal, tapi tidak pernah menggarap pasar ekonomi syariah dan pasar ekonomi halal. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini pemain-pemain ekonomi halal itu justru kebanyakan orang non-muslim. Jadi misalnya produsen daging halal terbesar di dunia ini antara lain itu Brazil, India. Begitu. Negara-negara Islam sendiri hanya menjadi konsumen, bukan menjadi produsen. Bahkan kemarin pameran halal itu diadakan di negara non-muslim, di Bangkok. Saya juga heran kenapa kok di Bangkok, kenapa nggak di Indonesia. Nah ini saya sekarang ini sedang merancang dengan beberapa teman dari Malaysia untuk nanti mengadakan pameran ekonomi halal, tempatnya di Jakarta, leadernya atau nanti pemimpinnya adalah NU. Mohon doanya, semoga ini berhasil. Bapak Ibu sekalian, orang NU ini memang ikhlasnya luar biasa. Kadang-kadang terlalu ikhlas sehingga dimanfaatkan orang lain. Nah, itu namanya ikhlas yang kebablasan. Orang NU itu Masya Allah ikhlasnya udahlah nomor 1 di dunia. Saking ikhlasnya itu ya kadang-kadang dimanfaatkan orang lain tidak merasa. Ya bagus, nggak apa-apa lah dimanfaatkan orang lain asal untuk kebaikan. Tapi kalau kita bisa melakukannya sendiri, kenapa tidak? Nah inilah sekarang ini sejak PBNU sekarang ini di zaman Gus Yahya ini sekarang kita masuk ke ekonomi isu halal dan isu ekonomi syariah. Bahkan sekarang PBNU sudah memiliki lembaga yang melakukan sertifikasi halal. Dulu sertifikasi halal itu dimonopoli oleh MUI. Nah, sejak tahun 2023 itu peraturannya berubah. Sekarang sertifikasi halal itu bisa dilakukan oleh berbagai lembaga, namanya lembaga lembaga pengawas halal, pemeriksa halal, ya, lembaga pemeriksa halal. Salah satunya adalah lembaga ini milik NU, kita sebut dengan NUHE atau NU Halal Center. Nah, kemarin kita ikut pameran di Bangkok.
Jadi ini bagi saya suatu perkembangan yang bersejarah. Saya kepingin suatu saat kalau namanya ekonomi halal itu ya basisnya NU. Karena konsumen atau pasar terbesar makanan halal, minuman halal itu ya orang NU. Betul nggak Bu? Ya kan? Orang NU semuanya. Tapi selama ini pasar ini digarap oleh orang lain. Orang NU-nya sendiri tidak menggarap itu. Makanya kita sekarang mulai menggarap pasar ini. Dan saya kebetulan yang diserai oleh Ketua Umum PBNU, Haji Yahya Khalil Stakuf, untuk mendampingi teman-teman yang mengurusi bisnis halal ini. Bapak Ibu sekalian, orang NU itu ngaji fikih tentang babul buyuk. Apa babul buyuk itu, Bu? Babul buyuk itu bab tentang jual beli. Itu dalam fikih, itu dalam kitab fikih itu ada pembahasan khusus tentang jual beli. Nah, semua santri NU itu belajar tentang jual beli. Tapi mereka sendiri tidak pernah jual beli. Beli saja, tidak pernah jual. Ya kan? Jadi fikihnya itu dikuasai, tapi nggak pernah jualan. Yang jualan orang lain, kita beli doang. Nah, ini yang repot ini. Ya, orang NU itu ngaji kitabul buyuk itu bolak-balik apal semuanya dari awal sampai akhir. Kitab tentang apa, Bu? Bapak Ibu sekalian, jual beli. Tapi orang NU itu beli doang, jualannya jarang. Ya ada satu dua yang orang NU ini jual. Kalaupun jualan pun jualan yang kecil-kecilan, yang besar itu jarang. Nah ini tantangan umat Islam sekarang ini adalah bagaimana orang Islam ini, terutama NU ya, terutama NU. Tidak sekedar hanya beli saja, tapi orang NU juga harus bisa jualan. Orang NU harus bisa apa Pak? Jualan. Jualan yang beneran, ya, jualan, bisnis. Saya senang sekali dengan salah satu Rois Suriah PBNU dari Sumatera Utara. Namanya Buya Ali Marbun. Buya Ali Marbun. Dia punya pondok pesantren di Medan, namanya Pesantren Al-Kautsar. Saya pernah ke sana ke rumahnya. Dia ngobrol dengan saya tentang banyak hal. Antara lain yang saya ingat, saya senang sekali. Gus Ulin, saya itu nggak suka sama orang NU itu. Kenapa, Pak? Terutama kiai-kiainya itu. Kalau doa itu panjang sekali. Udahlah, doa itu sederhana aja, ya Allah, supaya orang NU diberi duit yang banyak. Dah, itu aja selesai. Kita sekarang ini butuh duit yang banyak. Karena kita tidak bisa melakukan banyak hal karena kurang duit. Karena kurang duit. Dan doanya orang NU itu bagaimana punya duit yang halal, bisnis jalan, kemudian bisa melakukan banyak hal. Nah, saya suka itu filosofinya di Ali Akbar Marbun. Dan dia juga nggak suka orang NU itu bahtul masail kelamaan. Udahlah, nggak usah bahtul masail. Sekarang kita harus bahtul buyuk, membahas mengenai jual beli dan dijualan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang ini sih kesadaran orang NU dalam bidang ekonomi sudah mulai tumbuh. Meskipun dibanding dengan umat-umat dari agama lain, kita masih tertinggal. Bahkan dengan sesama kawan kita Muhammadiyah yang malam ini diwakili oleh Pak siapa namanya? Kiai Zainuri. Kiai Zainuri, terima kasih sudah hadir di sini Kiai Zainuri. Dibanding Muhammadiyah, kalau untuk urusan manajemen organisasi dan urusan cari duit kita kalah, masih kalah. Tapi insya Allah nanti kita kejar. Kita
kita kejar, kita salib ya. Insya Allah lah. Kalau menurut teman-teman Muhammadiyah, fastabiqul khairat ya. Lomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, dalam hal amal usaha ya, jual beli dan segala macam, kita ini harus belajar dari Muhammadiyah. Kebetulan Muhammadiyah ini memang kakak kita, karena mereka dari segi umur itu lebih tua, kira-kira 14 tahun. Tahun 1912, jadi ya 14 tahun kan? 14 tahun lebih tua dari kita. Jadi kita ini adiknya Muhammadiyah secara formal, tapi kalau secara sejarah ya kita ini jauh lebih tua ya. Karena Islam yang datang ke Nusantara dari dulu itu ya Islam yang ala NU ini dari dulu itu, sebelum ada NU berdiri tahun 1926 ya sudah ada NU, cuma tidak ada namanya, tapi sudah hadir di Nusantara dari abad ke-13 Masehi ya. Nah tapi secara formal kita ini lahirnya setelah Muhammadiyah. Jadi kita ini adiknya Muhammadiyah. Jadi ya wajar kalau adik itu agak tertinggal dari kakak, itu wajar lah ya. Kalau adik di depan kakak itu kan kurang sopan ya. Jadi kalau kita ini kok lebih terlambat dari Muhammadiyah itu karena kita sopan sama Muhammadiyah aja. Tapi insya Allah, nah sebagai adik yang baik itu ya harus bisa nyalip kakaknya. Ya, insya Allah kita akan salib, dalam semua hal kita bisa salib ya. Insya Allah lah, insya Allah saya optimis NU ini pelan-pelan nanti bisa menyalip semua dalam bidang ekonomi, pendidikan, dalam bidang pendidikan ini yang utama Pak. Saya ini sekarang memimpin salah satu proyek yang dikerjakan PBNU, yaitu proyek beasiswa. Jadi di NU ini sekarang ada lembaga namanya NU Scholarship atau NUS ya. NUS, NU Scholarship. NUS ini lembaga yang dibikin PBNU untuk mengurusi semua beasiswa, baik untuk yang ke Timur Tengah, yang sekolah agama, ataupun yang sekolah ke Barat. Jadi sekarang kita mengirim anak-anak kita itu kemana saja, ya ke Mesir, ke Tunisia, ke Maroko, ke Sudan dulu. Sekarang Sudan sudah mulai kacau negaranya, kita nggak ngirim mahasiswa ke sana. Kemudian kita juga ngirim mahasiswa ke Barat, ke Amerika, Australia, Eropa dan segala macam. Dan sekarang anak-anak NU ini Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu, Masya Allah, saya doakan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa sekolah setinggi-tingginya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian ya, sekarang ini kunci umat Islam maju, tidak ada lain kecuali pendidikan. Sudah, pendidikan, sudah, nggak ada yang lain. Pokoknya kalau kita ini maju dalam bidang pendidikan, insya Allah kita akan bisa maju dalam semua. Saya nggak mau ngomong MBG di sini. Nanti saya diprovokasi ya. Ya MBG itu bagus lah ya. Jadi pendidikan ibu-ibu, bapak-bapak. Pendidikan, terutama pendidikan dalam bidang ini yang sekarang sedang kita kembangkan, dalam bidang STEM namanya. STEM itu apa? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ini dalam 4 bidang ini, Science ya, Science, Teknologi, Engineering insinyur, kemudian Matematika, disebut dengan STEM. Nah sekarang PBNU sengaja menggodok anak-anak NU yang sekolah dalam bidang STEM ini. Biasanya kita kirim ke Amerika, ke Eropa, Jerman terutama, kemudian ke Jepang, Taiwan, Cina. Sekarang banyak anak-anak NU yang belajar di Cina.
belajar teknologi, belajar engineering, dan segala macam. Sekarang ini, saya malam ini nggak ceramah tentang agama lah, nanti yang agama yang lain-lain aja. Saya yang dunia aja. Sekarang ini NU punya kerjasama antara Universitas NU di Jogja dengan perusahaan di Cina. Salah satu perusahaan besar di Cina membangun kerjasama dengan UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Jogja. Apa yang dikerjasamakan? Yaitu membuat prodi atau program studi tentang metalurgi. Tepuk tangan dong. Saya tahu nggak paham, sampai ini nggak apa-apa, tepuk tangan nggak apa-apa. Jadi kerjasama antara perusahaan Cina dengan UNU Jogja membuat prodi tentang atau di bidang metalurgi, yaitu bidang metal. Metal itu bukan musik ya, metal itu ya, apa namanya, materi ya, besi, nikel, baja, aluminium, segala macam lah. Metalurgi itu adalah ilmu tentang rekayasa barang-barang yang berupa metal, metalurgi. Nah, kita mendirikan bidang ini karena apa? Karena Indonesia sekarang ini sedang, terutama kemarin sejak pemerintahan Pak Jokowi diteruskan oleh pemerintahan Pak Prabowo, sekarang ini kita sedang getol-getolnya atau sedang bergiat luar biasa, giat-giatnya untuk mengembangkan apa yang disebut dengan hilirisasi. Ini omongan saya kok kayak pejabat pemerintah. Yaitu hilirisasi. Hilirisasi itu Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Dulu Indonesia itu kaya dengan berbagai bahan tambang. Ya, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada boksit, ada macam-macam. Itu dulu diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentahan, belum diolah. Nah, sejak zaman Pak Jokowi dibuat kebijakan tidak boleh lagi ekspor bahan-bahan tambang ini dalam bentuk mentahan, tapi harus diolah melalui proses yang disebut dengan smelter atau smeltering. Jadi bahan-bahan itu diolah dulu. Nah, salah satu bahan yang sekarang ini dibutuhkan dunia adalah nikel. Kenapa? Karena sekarang ini negara-negara dunia, terutama Cina, sedang mengembangkan teknologi energi terbarukan. Makanya mereka mengembangkan mobil, namanya mobil listrik atau EV, electric vehicle. Nah, udah sekarang ini Masya Allah, mobil-mobil listrik Cina ini berseliweran di seluruh dunia. Dan salah satu elemen penting dari mobil listrik ini apa? Baterai. Baterainya itu dari bahan tambang namanya nikel. Nah, nikel itu produsen termasuk terbesar di dunia adalah Indonesia. Dulu nikel itu dijual ya mentahan saja. Nah, sekarang nikel ini dijual dalam bentuk yang sudah diolah menjadi nikel, sehingga keuntungannya bagi negara lebih besar. Nah, sekarang ini UNU Jogja punya prodi, program studi dalam bidang metalurgi di Batu Cina. Nah, yang kayak gini ini yang perlu kita kerjakan sekarang di NU, supaya NU itu tidak identik dengan tahlilan saja. Ya, tahlil itu penting, ya, manakiban penting karena ada berkatnya, itu penting. Tetapi kita juga harus menjangkau ya bidang-bidang yang merupakan sumber kemajuan dunia sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak-anak NU sekarang Masya Allah belajarnya sudah macam-macam sekarang. Ada sebuah pesantren di Jawa Timur,
pesantren Nurul Jadid di Probolinggo. Itu mereka punya santri-santri yang rajin sekali belajar bahasa Mandarin. Dan mereka mengirim santri-santri ini belajar ke Cina. Sudah mulai banyak. Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi itu Masya Allah sudah pernah memprediksi 14 abad yang lalu bahwa Cina ini secara tidak langsung itu diprediksi oleh Kanjeng Nabi akan menjadi peradaban yang nanti besar sekali dan merupakan peradaban yang maju. Sehingga Nabi pernah bersabda, utlubul ilma walau bisik. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Makanya Bapak Ibu sekalian, mobil saya itu mobil Cina untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Sebetulnya alasannya karena murah aja ya. Tapi supaya kelihatan keren dikasih dalil ya. Mobil saya mobil Cina. Cina ini Masya Allah. Saya sekitar setengah tahun yang lalu saya diundang pemerintah Cina, ditunjukin ya kemajuan negara ini Masya Allah. Saya pernah ke Cina itu 2 kali. Yang pertama itu 15 tahun yang lalu. Terus kemudian yang kedua baru sekitar setengah tahun kemarin. Dan saya bisa membandingkan Cina 15 tahun yang lalu dengan Cina yang sekarang. Cina 15 tahun yang lalu itu kotor. Kalau kita pergi ke tempat-tempat WC umum, ya, toilet, itu Masya Allah kotor dan pesingnya itu luar biasa. Orang Cina itu terkenal memang punya tradisi buruk di dalam hal BAB. Itu terkenal sekali, Bu. Kotor sekali, jorok. Nah, sejak pemerintahan Xi Jinping yang sekarang ini, Cina melakukan transformasi luar biasa. Dan salah satu yang diincar Cina itu adalah memperbaiki citra Cina yang buruk dulu gara-gara WC-nya kotor. Itu beneran. Diurus beneran. Sekarang ini, kalau kita mau BAB, mau buang kotoran di semua sudut negara Cina, itu WC-nya sekarang kok. WC-nya sekarang kok sekali, bersih sekali, jalan-jalannya bersih, lebar, rapi, Masya Allah. Negeri Cina itu sekarang, bahkan orang-orang Barat sendiri, kalau pergi ke negeri Cina, itu mereka mengakui, Barat itu maksudnya Amerika dan Eropa, Barat itu udah lewat semuanya, gitu. Lewat semuanya. Nah makanya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang masih punya anak-anak yang masih remaja ya, sekarang ini kalau mau meraih kemajuan di masa depan, itu bukan lagi belajar bahasa Inggris. Itu sudah kemarin. Sekarang itu kemajuan justru didapatkan di Cina, dan bahasa yang sekarang merupakan bahasa simbol kemajuan itu bahasa Mandarin. Mandarin sekarang, bukan lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sudah masa lalu. Sekarang bahasa Mandarin. Nah, saya senang sekali ada pondok pesantren di Jawa Timur, Nurul Jadid Probolinggo, itu punya santri-santri yang belajar ekstrakurikuler. Itu belajarnya bahasa Mandarin. Nah, saya ketika ke Cina kemarin, Masya Allah melihat sendiri bagaimana kemajuan Cina itu, dan bagaimana umat Islam di sana itu juga ikut maju. Ya. Karena Cina ini, Bapak Ibu sekalian, Islam hadir di Cina itu lebih dulu daripada Islam hadir di Nusantara. Bahkan di Cina itu ada makam sahabat. Kita kan nggak ada makam sahabat di sini. Ya kan? Cina itu punya satu sahabat yang dimakamkan di sana. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu dimakamkan di Cina. Jadi kebagian satu sahabat mereka. Kita nggak kebagian sahabat, kita kebagian wali songo. Tapi Cina kebagian satu sahabat. Nah, Cina sekarang ini Masya Allah. Nah, jadi kita sekarang perlu belajar ke sana, belajar bahasa Mandarin,
Karena sekarang ini kemajuan di masa depan itu di Cina, di Asia, terutama Cina. Nah, kita menjadi bagian dari benua Asia yang sekarang mulai maju cepat, ya. Maju cepat. Nah, orang NU harus menjadi bagian dari kafilah yang sedang bergerak maju ini. Gak boleh kita ketinggalan. Makanya pendidikan ini yang penting. Pendidikan terutama dalam bidang-bidang ulumud dunia. Ilmu-ilmu tentang keduniaan. Itu penting sekali. Selain ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Nah, sekarang alhamdulillah ya anak-anak NU sudah mulai tersebar kemana-mana pendidikannya, dan insya Allah saya yakin ini kata Profesor Nurholis Majid, Cak Nur, bukan Cak Nun ya, Cak Nur. Karena kalau Cak Nun itu beda, itu MH Ainun Majid. Kalau Cak Nur itu Nurholis Majid dari Jombang. Cak Nur ini pembaharu Muslim, luar biasa pinternya, keluarganya NU. Saya pernah datang ke keluarganya di daerah Kecamatan Bareng, Jombang. Itu NU semua. Kenapa? Karena bapaknya Cak Nur, meskipun Cak Nur memang tidak dikenal sebagai tokoh NU, tapi bapaknya itu NU. Namanya Ki Abdul Majid, itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, salah satu keponakannya Cak Nur itu ada yang tinggal di dekat sini. Namanya Cak Ilyas, di perumahan depan sini. Apa perumahan yang mewah di sini? Harapan Indah. Nah, di sini dia. Itu ponakannya Cak Nur di situ. Kemarin saya hadir ke rumahnya. Itu acara-acara Jatman Bekasi itu sering di rumahnya beliau. Nah, Cak Nur ini bapaknya itu karena santrinya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Ki Abdul Majid, bahkan dulu pernah dinikahkan dengan salah satu putrinya Ki Hasyim. Tapi nggak punya putra. Jadi Cak Nur ini lahir dari ibu yang bukan dari putrinya Mbah Hasyim. Nah, Cak Nur dulu pernah mengatakan begini. Orang NU ini memang agak masuk ke dalam sekolahan itu memang agak terbelakang, agak terlambat. Dibanding Muhammadiyah, kita ini sekolahnya terlambat. Muhammadiyah itu sudah sekolah duluan. Kita itu sekolahnya terlambat karena apa? Ada alasannya. Karena NU dulu itu, kita ini prinsipnya non-kooperatif. Zaman Belanda, fatwanya ulama NU tidak boleh tasyabuh dengan orang kufar, orang-orang kafir. Tidak boleh. Karena itu kiai NU itu dulu mengharamkan memakai dasi, mengharamkan pakai jas, mengharamkan pakai celana. Tidak boleh. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang Belanda yang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum sama dengan mereka. Makanya dilarang oleh kiai-kiai. Tapi itu dulu zaman Belanda. Begitu merdeka, lain lagi. Kita harus menguasai pengetahuan. Harus kelihatan mentereng. Makanya ada seorang kiai dari Kudus, namanya salah satu pendiri NU, namanya Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, salah satu muassis NU. Beliau mengatakan, aku biyen, tahu bahasa Jawa ya? Aku biyen ngaramno dasi, ngaramno celono, ngaramno jas. Ning saiki cah-cah NU kudu nganggo jas, kudu nganggo dasi, kudu nganggo celono, ora oleh kalah karo wong liya. Itu kata Mbak Asnawi. Dulu saya mengharamkan celana, mengharamkan dasi, mengharamkan jas. Dulu zaman Belanda. Belanda sekarang sudah minggat. Kemarin kalah. Alhamdulillah kalah sama Maroko kemarin. Besok malam jago mana? Argentina apa Spanyol? Alhamdulillah. Saya juga Spanyol. Ada nobar nggak ini Pak Ketua? Hah? Ada lah nobar NU gitu, kegiatan ranting setia AC, nobar NU gitu, nggak boleh kalah sama anak kafe-kafe.
Apa namanya kata Mbak Asnawi, Belanda sudah minggat. Sekarang orang Islam harus kelihatan mentereng, jas-jasan, gasinan, soana. Begitu. Tak boleh kelihatan ngomprot kayak. Gak boleh orang NU itu kelihatan ngomprot, itu gak boleh. Harus kelihatan gagah. Paham ya? Harus gagah. Orang NU gak boleh kelihatan ngomprot, harus gagah. Itu kata Mbak Asnawi. Kudus harus gagah, gak boleh kelihatan ngomprot kalah dengan orang lain. Makanya menurut Sayyidina Umar, ini fatwanya Sayyidina Umar. Ini mungkin sahabat gak setuju, tapi saya suka fatwa itu. Sayyidina Umar mengatakan kalau kamu rambutnya putih, semirlah dengan semir hitam. Nah, kenapa? Supaya istri-istri kamu lebih senang dan musuh-musuh kamu segan sama kamu. Gitu. Keren kan Bu? Makanya nanti kalau pulang suami-suaminya ada yang rambutnya sudah putih, suruh semir. Suruh semir. Karena kata Sayyidina Umar, fa innahu taskinun li azwajikum. Itu bisa menenangkan istri-istri kalian. Terus membuat segan musuh-musuh kamu. Memang sebagian mazhab mengatakan tidak boleh semir hitam, tapi kalau saya boleh. Menurut saya boleh, karena itu fatwanya Sayyidina Umar. Ya. Semir hitam, apalagi ketua NU, jangan sampai rambutnya putih. Kalau mustasar boleh lah rambutnya putih lah ya. Tapi kalau ketua NU ya harus rambutnya hitam gitu loh. Gagah ya, bener nggak? Terus gagah ya. Istrinya seneng, warga NU juga seneng, orang-orang di luar NU segan. Ya, gagah, ketua NU nggak boleh ngomprot, harus gagah. Ya, harus gagah itu kata Mbak Asnawi. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon diri ini apa karena nggak enak badan kok ngomongnya panjang. Ya sudah, saya kira cukup. Mohon doanya Ibu sekalian, semoga Muktamar NU yang ke-35 besok di Tambak Beras Jombang berlangsung dengan sukses. Semoga muktamarnya aman, menghasilkan pemimpin yang amanah, yang bisa melakukan khidmah yang maksimal bagi NU, dan juga kita memiliki Rois Am juga yang gagah berwibawa, ketuanya gagah berwibawa, karena NU ini adalah payungnya, rumahnya sebagian besar umat Islam di Indonesia. Bukan aja terbesar di Indonesia, terbesar di seluruh ASEAN, seluruh dunia. Jadi kalau NU kok nggak kelihatan gagah, itu ya diguyu orang-orang lain. Ya. Orang NU harus gagah, harus punya izzatun nafs. Oh, itu bahasanya ya. Punya apa? Izzatun nafs. Harus punya harga diri. Tidak boleh NU ini dijual murah-murahan. Tadi saya katakan harus jualan orang NU, tapi jualannya harus jualan yang bermartabat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga NU setia asih, ranting setia asih terus berjalan dengan lancar. Semoga warga-warga di Tarumajaya yang sudah NU tapi belum tahu dirinya NU segera masuk NU. Begitu juga di ranting setia asih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.